Bab 140. Rindunya sangat menyesakkan. Pelukan hangat yang diberikan altar benar-benar membawa ketenangan dan kenyamanan batin Velti. Namun sayangnya pelukan itu tidaklah berlangsung begitu lama, sebab mereka harus terpisahkan karena waktu yang sudah sangat larut malam. Akhirnya Velti bersedia diantar pulang oleh altar. Dan di sepanjang perjalanan mereka bagaikan insan yang baru kenal, bagaikan dua orang remaja yang baru mengenal yang namanya cinta. Di sepanjang perjalanan sangat terasa keheningan YBG terjadi di antara mereka. Rasanya sangat asing dan enggan mengawali percakapan. Tidaklah seperti biasanya. Keesokan harinya, Velti bangun lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Sebab sejak perpisahan mereka semalam saat altar mengantarnya pulang, ia sama sekali tidak mengenal yang namanya tidur nyenyak. Keputusan yang telah ia berikan kepada altar membuka dadanya sangat terasa sesak. Seandainya saja waktu dapat diputar kembali, pasti ia menarik semua keputusannya yang telah memilih berpisah dengan altar. Pagi itu langit terlihat sangat gelap, terlihat mendung, seolah menyambut kerapuhan hati Velti saat ini. Sejak ia terbangun dari tidurnya, hingga saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Ia berulang kali melihat layar ponselnya, menunggu dan berharap adanya kabar dari altar. Biasanya jam-jam segini pasti sudah ada pesan masuk dari altar, yang biasanya mengajaknya makan siang, atau menanyakan lagi di mana, apa hari ini kerja. Tapi semuanya sia-sia. Hingga pada akhirnya hari itu berlalu tanpa adanya kabar dari altar. Hari ketiga, Velti semakin terlihat aneh. Dia bagaikan anak remaja yang sedang dilanda patah hati. Ia terlihat tidak bisa mengontrol emosinya. Ia sangat tidak konsentrasi dengan setiap kegiatannya. Tidak ada yang namanya nafsu makan. Bahkan untuk memejamkan matanya pun sangat terasa susah. Dapat disimpulkan bahwa akhirnya ia sangat menyesal telah mengambil keputusan tersebut untuk berpisah dengan altar. Hari berikutnya, sikap Velti semakin aneh. Bahkan pembawaannya suka melamun dan malas makan. Berusaha untuk melupakan altar. Namun bayangannya selalu datang dalam hidupnya. Bahkan berulang kali ia hilaf karena tanpa sadar dia selalu mengetik pesan untuk altar, namun menghapusnya kembali. Altar kemana? Apakah altar benar-benar telah melupakan dirinya? Apakah altar juga rindu? Apakah dia juga kangen? Atau dia? Velti mengingat wanita yang memiliki tato kepala ikan itu di lengannya, telah kembali dengan wanita itu. Semua pertanyaan itu berlalu lalang di pikirannya, sebab udah beberapa hari ini altar sama sekali tidak memberikan kabar, atau mengirim pesan kepada Velti. Bodo amat, persetan dengan yang namanya gengsi, ucapannya sambil mencari nomor altar di ponselnya untuk ditelepon. Tanpa basa-basi akhirnya ia menelpon altar, tapi sayangnya, yang menjawab bukanlah suara pemilik ponsel, melainkan suara wanita yang membuatnya kembali kecewa. Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Silakan menghubungi beberapa saat lagi. Mungkin dia sedang rapat, atau ponselnya kehabisan daya. Velti berpikir positif terhadap nomor ponsel altar yang tidak aktif. 1 jam kemudian, ia kembali menelpon altar. Tapi nomor pemilik ponsel itu tetap tidak aktif. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Hingga seharian ia tak ada bosan-bosannya menghubungi ponselnya altar. Namun jawabnya tetap sama, tidak aktif. Hari berikutnya,
Tidak terasa sudah memasuki hari keempat. Yang lainnya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Bahkan untuk hari ini semua pada sibuk karena ajakan Canari berlibur. Memang ngidam si ibu hamil itu selalu aneh-aneh. Dan selagi Canari mengutarakan ngidamnya selama ia hamil, itu wajib dilaksanakan dan dikabulkan. Tidak ada yang namanya penolakan. Hari ini pun, semua pada diajaknya untuk berlibur. Bahkan pembantu pun sekalian ikut berlibur. Sementara di sisi lain, Velty masih berada di kamar, sedang berkolaborasi dengan yang namanya gelisah, galau, merana, resah, gundah, galau, dan sebagainya itu yang terjadi saat ini kepada janda muda itu. Saat ini ingin sekali mencari teman yang bisa diajak untuk curhat. Setidaknya beban pikiran yang sedang ia rasakan saat ini sedikit terbagi dengan seseorang yang bisa ia ajak bicara. Tapi sama siapa? Apakah sama ibu? Malah nantinya yang ada, sang ibu memberikan dia pidato yang menyudutkan dirinya. Apakah sama adiknya? Ia curhat. Tidak mungkin, apalagi saat ini adiknya sedang sibuk dengan acara liburan mendadaknya. Apakah sama Basten? Tidak, gengsinya yang terlalu tinggi membuatnya tidak mau bertanya kepada Basten. Dan akhirnya ia kembali lagi ke gelisahannya yang tak kunjung berhenti. Pesan yang berisi rayuan, gombal, sanjungan, sudah tidak ada lagi dari altar. Meskipun ia sebentar-sebentar melihat ponselnya berharap adanya pesan masuk dari altar, namun semuanya tetap nihil, bahkan saat altar membuka pintu mobil untuknya sudah tidak ada lagi. Ternyata hal-hal kecil yang sering dilakukan altar itulah yang membuat Velty akhirnya merindukan sosok altar kembali hadir dalam hidupnya. Kemanakah altar? Apakah dia benar-benar menghilang dan menghindari Velty? Apakah dia sekarang sudah bahagia dengan wanita pemilik tato kepala ikan itu? Kak! Seru Canari saat membuka pintu kamar kakaknya. Seperti biasanya tanpa mengetuk pintu kamar, Canari langsung menerobos aja untuk masuk. Kakak lagi ngapain? Tanya Chan saat melihat kakaknya bengong sedang menatap ke arah lemari. Velty tidak menjawab. Sepertinya ia sudah sangat hanyut dalam kesedihannya. Ia kelihatannya sudah sangat jatuh dalam lamunannya. Akhirnya Canari mendekati dan mengguncangkan tubuh kakaknya. Kak! Velty terhenyak, dan kembali menstabilkan perasaannya yang tadinya sedang berkelana dalam lamunannya. Kamu dek. Kakak belum siap-siap. Tanya Canari saat melihat koper kakaknya yang masih berada di atas lemari. Canari menghela nafasnya. Dek, kayaknya kakak gak ikut kali ini. Sepertinya kakak kurang enak badan. Kakak sepertinya flu. Velty beralasan. Kurang enak badan karena flu, atau kurang enak badan karena rindu. Sindir Canari. Sok tahu banget nih bocah. Velty mendorong tubuh adiknya, tapi Canari malah terkekeh kecil. Makanya, kalau gak sanggup untuk pisah, jangan sok-sokan untuk pisah. Ini kan, akhirnya terasa sekarang yang namanya rindu. Canari kembali menyindir kakaknya. Velty diam, sebab ada benarnya apa yang barusan dikatakan adiknya. Kalau ternyata rindu itu sangat mengalahkan yang namanya keegoisan. Kak, altar cerita gak sama kakak dia kemana sebelum kalian pisah? Soalnya kata Kak Basten, sejak perpisahan kalian dia udah gak pernah nampak lagi. Dia udah gak pernah lagi ke kantor. Bahkan kontaknya pun sudah tidak aktif lagi. Selidiki Canari terdengar serius,
sambil membantu kakaknya mengemaskan pakaian yang akan dibawa untuk berlibur. Hati Velty mulai khawatir dan gelisah. Namun ia berusaha untuk menyembunyikan kekhawatiran dan kegelisahannya itu di hadapan adiknya. Gak ada. Dia gak ada cerita kemana. Dan pasti Basten tahulah kemana dia pergi. Dengan semampunya ia menetralkan nada bicaranya. Lah. Dibilang Kak Basten juga tidak tahu dia kemana. Bahkan sama beberapa teman kerja Kak Basten minta bantu untuk nyariin anak itu. Bahkan sama semua mantan pacarannya pun Kak Basten menanyakan. Tapi tetap saja mereka tidak tahu. Ini anak gak percaya banget sih. Mantan. Celetuk Velty. Sepertinya terkejut mendengarkan kata mantan tersebut. Lanjut ke bab berikutnya. Sebenarnya kemanakah Altar? Apakah dia telah pergi ke luar negeri? Atau sengaja bersembunyi dari Velty? Sebagai salah satu caranya untuk melupakan cintanya itu. Atau mungkin dia kembali sama wanita yang bernama Widya. Jangan lupa komentarnya dong guys, sama jempolnya juga.